Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama pada Selasa 24 Januari besok. Sidang akan mengagendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sedikitnya 5 orang saksi dijadwalkan akan memberikan keterangan dalam sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kelima saksi yakni Yuli Hardi, Nurholis Majid, Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi, dan Iman Sudirman. Seperti 2 sidang sebelumnya, sidang ke-7 ini akan kembali digelar di Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan pengamanan yang juga ekstra ketat. Meski masih dilarang untuk menyiarkan sidang secara langsung, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperbolehkan awak media untuk merekam jalannya sidang. Yang tidak dibolehkan itu hanya sidang live untuk pembuktian, tetapi diberikan kesempatan untuk mengabadikan, untuk memotret, tetapi untuk merekam suara, rekam voice, itu kita berikan hak sepenuhnya. Tetapi memang karena ruang sidang ini terbatas, kita siapkan juga 2 speaker di luar persidangan. Jadi semua kesempatan media untuk meliput, untuk merekam suara sangat terbuka sekali. Hanya untuk masuk ke ruang persidangan memang terbatas karena dibatasi oleh ruang sidang tersebut. Ke Caroline, Rizik Syihab telah selesai menjalani pemeriksaan di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait ujaran kebencian terhadap mata uang rupiah yang dirilis oleh Bank Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eva Wondo langsung dari Mapolda Metro Jaya. Eva, apa saja keterangan yang digali tim penyidik dari Rizik Syihab selama pemeriksaan? Rika, ada setidaknya 23 pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap Rizik Syihab. 23 pertanyaan ini terkait dengan identitas Rizik Syihab dan juga pernyataan Rizik Syihab yang menuding adanya simbol terlarang pada mata uang rupiah baru yang dirilis oleh Bank Indonesia. Tadi Rizik Syihab menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya Rizik Syihab menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Usai diperiksa tadi Rizik Syihab menyampaikan bahwa pemeriksaan selama 4 jam ini berlangsung dengan lancar. Bahkan ia juga menyatakan bahwa tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah bertugas secara profesional. Namun sekali lagi ini Rizik Syihab menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan terkait mata uang rupiah yang dirilis oleh Bank Indonesia adalah sebagai bentuk kritiknya terhadap metode recto verso yang dilakukan atau dirilis oleh Bank Indonesia terhadap mata uang rupiah baru emisi tahun 2016. Ia pun meminta kepada pihak pemerintah untuk mengklarifikasi hal ini, bahkan ia tadi meminta agar Bank Indonesia segera menarik uang emisi tahun 2016 ini. Sementara itu terkait dengan kasus ini, tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argoyono menyatakan bahwa status Rizik Syihab yaitu sebagai saksi terlapor dalam kasus ujaran kebencian terhadap mata uang rupiah yang dirilis oleh Bank Indonesia. Hingga saat ini tim penyidik juga masih terus menggali keterangan, masih terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, diantaranya yaitu saksi pidana, saksi bahasa, dan juga dari Bank Indonesia. Sementara itu, Rike, bisa kami gambarkan kondisi terkini di depan Mapolda Metro Jaya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Hingga saat ini massa masih terkonsentrasi di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, untuk menyampaikan aspirasi atau orasi-orasinya. Mengutip apa yang disampaikan oleh sejumlah massa dalam orasinya, mereka menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Rizik Syihab. Sementara itu tadi koordinator aksi hingga saat ini juga terus menghimbau kepada para massa untuk menyampaikan aspirasi atau orasinya secara aman, tertib, dan juga kondusif. Sementara itu dari pihak Polda Metro Jaya pun meminta atau menghimbau massa agar dapat membubarkan diri paling lambat pukul 18 waktu Indonesia Barat sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Rike, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih laporan langsung Eva Wondo. Demikian Headline News, pemirsa. Anda bisa terus mengikuti informasi kami melalui www.metrotvnews.com. Headline News berikutnya kami hadirkan 1 jam ke depan. Sampai jumpa. Pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Polda Jawa Barat telah selesai melakukan gelar perkara atas kasus penghinaan lambang negara yang melibatkan Rizik Syihab. Dan kita akan segera bergabung dengan rekan Syaza Wisasto dari Bandung, Jawa Barat. Zaza, apa hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jabar terkait kasus penistaan lambang negara? Ya Fitri, untuk hasil dari gelar perkara sendiri sebenarnya hingga sore hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah kapan akan diumumkan hasil dari gelar perkara, karena rencananya dijadwalkan sore ini hasil gelar perkara akan segera diumumkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan kasus penghinaan dasar negara Pancasila yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab. Dan untuk mengetahui lebih lanjut atau informasi lengkapnya saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Pak Yusri Yunus. Pak Yusri, tadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa gelar perkara sudah selesai siang tadi. Apakah berlanjut lagi? Karena hingga sore hari ini yang dijadwalkan konferensi pers akan dimulai, tapi belum juga nih Pak. Masih, jadi memang gelar perkara kita mulai jam 10 pagi tadi, ya, jam 12 sempat istirahat, kemudian kita lanjutkan lagi sampai dengan asar pun sempat istirahat. Ini masih berlangsung gelar perkara tersebut. Memang gelar perkara ini kalau kita betul-betul kupas, ya, dari kedua persangkaan pencemaran nama baik di pasal 320 maupun di penistaan lambang negara dalam hal ini di pasal 154A, ya. Jadi ini sementara masih dikupas oleh tim penyidik dibantu oleh divisi hukum Mabespori dan juga dari beberapa penyidik dari Bareskrim Mabespori. Untuk banyak ini akan masih dibahas lagi apakah memang masih harus ada penambahan lagi saksi atau kalau harus ada penambahan pemeriksaan saksi yang sudah diperiksa supaya memenuhi unsur-unsur yang ada, atau memang sudah lengkap. Itu aja. Kalau memang sudah lengkap, akan kita naikkan statusnya dari mulai saksi dan tersangka kepada Rizik Syihab dan akan kita lakukan pemanggilan secepatnya. Tapi kalau memang masih ada kekurangan, ini akan dilengkapi oleh penyidiknya untuk bisa melengkapi lagi dan akan kita gelarkan lagi. Kita gelarkan lagi secepatnya untuk bisa cepat menentukan apa langkah-langkah selanjutnya dalam hal penyidikan ini. Nah, kemudian 15 saksi yang telah dipanggil hingga hari ini yang telah diperiksa itu siapa saja Pak? Saksi bahasa, itu saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli dari Puslapform, Cyber IT maupun saksi ahli dari filsafat, dari pidana, ada beberapa saksi ahli pidana yang sudah kita ini kan. Terus kemudian saksi yang lain yang mengetahui, yang memberi izin pada saat itu, yang mengetahui, termasuk ada saksi dari kepolisian dalam hal ini, karena kan ada setiap ada izin keramaian pasti harus ada pemberitahuan untuk mengetahui betul gak ada kegiatan tersebut. Oke. Kemudian Bapak, dari pemeriksaan ke-15 saksi dan juga gelar perkara yang sudah 2 kali dilakukan, alat bukti apa saja yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian dan apa lagi yang kurang memang? Alat bukti yang sudah ada ya adalah film, terutama yang paling utama adalah film itu, ya, dan ada beberapa lain yang kita perlu sampaikan di sini karena ini menyangkut masalah penyidikan tentunya, dan saksi-saksi yang sudah sampaikan tersebut, ya, ini kita masih menunggu lah, mudah-mudahan hasilnya sore ini bisa selesai semuanya, biar cepat juga kita bisa mengetahui bagaimana status daripada terperiksa, terus segera kita lakukan pemanggilan secepatnya. Ya, mudah-mudahan kalau ini memang ada hasilnya, 7 hari setelah ini kita akan segera memanggil untuk kita lakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka kemungkinan. Kalau memang sudah memenuhi unsur, ya, dan 2 alat bukti yang cukup minimal situ. Siap, terima kasih Bapak. Semoga gelar perkaranya cepat selesai dan cepat mengumumkan hasil gelar perkara. Fitri, demikianlah wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat Yusri Yunus terkait dengan hasil gelar perkara penghinaan dasar negara yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab. Ya baik, terima kasih Saza atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan langsung Syaza Wisasto dari Bandung, Jawa Barat. Demikian Headline News. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Metro hari ini yang akan dipandu oleh rekan Afiani Mal. Diperiksa oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Usai diperiksa, Rizik tetap menegaskan tudingan adanya lambang PKI dalam mata uang rupiah baru yang dirilis Bank Indonesia. Untuk kian kannya, pemimpin Islam Rizik Syihab menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Namun kali ini Rizik diperiksa pertama kalinya dalam kasus yang berbeda, yakni tuduhannya terhadap adanya lambang Palu Arit dalam uang yang baru dirilis oleh Bank Indonesia. Seperti dalam pemeriksaan sebelumnya, kehadiran Rizik selalu membuat kemacetan lalu lintas di jalan sekitar Polda karena banyaknya massa FPI yang mendampingi Rizik Syihab. Rizik sendiri mengaku heran dengan pemanggilan dirinya sebagai saksi terlapor dalam kasus ujaran kebencian terhadap mata uang rupiah. Saya dipanggil, maka itu saya sendiri heran. Apa yang mau ditanya?
apa yang mau dituduhkan, nanti kita lihat dulu pertanyaannya di dalam. Karena warning yang saya berikan tersebut, saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi lain, kasus yang menjerat Rizik telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, penyidik akan segera melakukan gelar perkara atas kasus ini. Dia memenuhi syarat di situ ya untuk dilanjutkan pemeriksaannya itu. Kita tunggu saja nanti hasil pemeriksaan yang bersangkutan, kita tunggu, setelah itu kan kita lakukan gelar perkara. Kita tunggu aja hasil gelar perkaranya bagaimana ya. Kapan Pak gelar perkara tersebut akan dilakukan? Nanti penyidik yang akan menentukan kapan akan dilakukan ya. Tepatnya kapan Pak naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan? Ya tentunya setelah kita memeriksa beberapa saksi, kemudian ada alat bukti ya, ada beberapa barang bukti. Setelah itu selesai, bahwa itu bisa ditingkatkan, kita naikkan di situ. Ya, betul. Hingga kini polisi telah memeriksa sejumlah saksi ahli dan saksi pelapor. Rizik sendiri dilaporkan oleh 2 LSM dan seorang warga atas ucapannya yang menuding adanya simbol terlarang dalam mata uang rupiah emisi 2016. Atas perbuatannya, polisi menjerat Rizik dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Eva Wondo, Eva Roslita, Metro TV. Pemirsa, tim penyidik Polda Metro Jaya telah selesai memeriksa Rizik Syihab terkait dengan kasus ujaran kebencian terhadap mata uang rupiah baru yang dirilis oleh Bank Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Trianisha langsung dari Polda Metro Jaya. Tria, terkait apa saja pemeriksaan terhadap Rizik Syihab pada hari ini? Afi, tadi Rizik Syihab telah usai diperiksa oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya selama kurang lebih 4 jam lamanya. Tadi ada kurang lebih 23 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan identitas dari Rizik Syihab dan juga terkait dengan pernyataannya yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap mata uang rupiah baru yang dirilis oleh Bank Indonesia yang dinilai oleh Rizik Syihab ini terdapat simbol terlarang di sana. Dan tadi juga tim penyidik mengatakan bahwa terkait dengan identitas dan pernyataannya ini masih akan terus digali terkait dengan apa tujuan dari Rizik Syihab menyatakan hal tersebut. Tadi juga usai diperiksa, ini pemeriksaan berlangsung tadi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai diperiksa, Rizik Syihab menyatakan bahwa selama masa pemeriksaan tim penyidik ini bekerja secara profesional dan ia juga kembali menegaskan bahwa ucapannya atau pernyataannya adalah bentuk kritik terhadap metode recto verso dalam mata uang rupiah baru emisi 2016 yang dirilis oleh Bank Indonesia yang terdapat simbol terlarang di sana. Dan tadi juga Rizik Syihab maksud kami tim penyidik kepolisian tadi mengatakan bahwa selama pemeriksaan Rizik Syihab ini sangat kooperatif sehingga tidak sulit untuk menggali keterangan lebih lanjut dari dirinya. Dan terkait dengan status dari Rizik Syihab dalam pemeriksaan ini adalah sebagai saksi terlapor, dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Statusnya masih saksi ya, masih saksi, dan nanti kita menunggu bagaimana dari penyidik nanti setelah pemeriksaan ini. Yang ada dipanggil lagi nggak Pak? Nanti kita tunggu apakah penyidik akan merujuk atau tidak. Kita tunggu saja nanti bagaimana. Pak, ini kan berkaitan dengan channel YouTube-nya sendiri, selama penyelidikan apa mau dihentikan dulu atau di stop kegiatan di channel YouTube? Ya, kita perdalam, kita tanyakan berkaitan dengan TV itu ya. TV. Pak, itu yang diambil dari channel YouTube atau dari FPI TV Pak? Coba diperjelas lagi Pak. Dari FPI TV ya. Oh, bukan dari YouTube berarti ya Pak ya? Sampai itu ngambilnya dia yang upload kan di situ, yang upload dari FPI TV ya. 23, oke? Namanya? Ya intinya berkaitan dengan pendalaman tentang gambar Palu Arit ya di dalam uang itu, oke? Afi. Ya, Tria, bagaimana dengan massa di depan Polda Metro Jaya? Apakah masih melakukan orasi hingga saat ini, dan juga bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Polda Metro Jaya, Tria? Afi, berkaitan dengan massa yang tadi berorasi di depan Polda Metro Jaya saat ini sudah membubarkan diri. Tadi juga pihak kepolisian sudah melakukan apel konsolidasi yang menandakan bahwa pengamanan di area Polda Metro Jaya ini sudah selesai dilakukan. Pada awalnya tadi para massa ini sempat diimbau untuk membubarkan diri pada pukul 18, namun tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, massa sudah terlebih dahulu membubarkan diri menuju ke arah Blok M Jakarta Selatan. Sehingga untuk arus lalu lintas sendiri di depan Polda Metro Jaya saat ini sudah kembali normal, bertepatan dengan
karyawan pulang kerja begitu, ini kondisinya sudah kembali normal dan tersendat begitu macet seperti biasanya, karena juga sudah tidak ada lagi masa di sini, sudah membubarkan diri sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Afi. Ya baik, Trianisha, terima kasih atas informasinya dari Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, Peruri membantah adanya simbol palu arit dalam uang rupiah baru yang dirilis Bank Indonesia pada bulan Desember 2016 lalu. Bank Indonesia memastikan logo yang ada di uang rupiah baru untuk keamanan agar tidak mudah dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dugaan uang rupiah baru yang diresmikan Presiden Jokowi pada 19 Desember 2016 dicetak pihak swasta dan di luar negeri dibantah Peruri. Uang rupiah baru dipastikan dicetak dan diproduksi di dalam negeri oleh Peruri. Direktur Utama Peruri Prasetyo mengatakan, Peruri merupakan satu-satunya BUMN yang berhak mencetak uang rupiah di Indonesia. Bahkan kewajiban Peruri mencetak uang rupiah diatur dalam undang-undang. Bahwa satu-satunya pencetakan uang di BUMN yang namanya Perum Peruri. Confirm. Habis ini Mbak mau lihat sendiri langsung. Tudingan uang rupiah baru berisi simbol palu dan arit seperti logo PKI juga dibantah Peruri. Menurut Prasetyo, logo Bank Indonesia yang dipersepsikan seperti logo PKI merupakan gambaran di dalam uang rupiah sebagai bentuk teknik pengamanan uang atau recto verso agar uang rupiah sulit untuk dipalsukan. Semata-mata security saja. Ya, jangan dipersepsikan yang lain. Kita pokoknya menjunjung tinggi security yang tentunya adanya miliknya harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Bank Indonesia. Kita skillnya tapi approvalnya kan ada di Peruri menerima pesanan percetakan uang rupiah baru dari Bank Indonesia untuk uang kertas pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Selain itu, Peruri juga memproduksi uang logam rupiah baru pecahan 100, 200, 500, dan 1.000 rupiah. Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan tidak ada logo PKI di dalam uang rupiah baru. Gambar yang dipersepsikan sebagai simbol palu dan arit merupakan teknik recto verso sehingga logo BI terlihat terpotong secara diagonal sehingga membentuk ornamen beraturan. Jika recto verso pada uang kertas diterawang ke arah cahaya, maka akan terbentuk logo BI yang beraturan. Teknik recto verso ini juga pernah digunakan pada uang Rp2.000 sejak 2009, sementara untuk uang Rp5.000 sejak tahun 2001. Dari Karawang, Jawa Barat, Najla Hilabi, Gideon Sinaga, Metro TV. Gelar perkara kasus dugaan penghinaan lambang negara dengan terlapor pimpinan FPI Rizik Syihab. Gelar perkara yang dilakukan secara tertutup pada Senin pagi merupakan gelar perkara kedua yang dilakukan oleh Reskrimum Polda Jabar. Selain penyidik dari Polda Jabar, gelar perkara kali ini juga dihadiri tim dari Bareskrim Mabes Polri dan Irwasum. Hasil gelar perkara ini akan menentukan kelanjutan kasus dugaan penistaan lambang negara ini. Apakah status terlapor Rizik Syihab akan ditingkatkan sebagai tersangka atau tidak? Kasus dugaan penistaan lambang negara ini bergulir menindaklanjuti laporan Sukmawati Soekarno Putri. Rizik Syihab telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Polda Jabar pada 12 Januari lalu. Selain Rizik, polisi juga telah memeriksa 15 orang saksi fakta dan ahli untuk mendalami kasus ini. Tolong ada perempuan ya. Irwasum, ya. Ini sore ini bisa diumumkan hasilnya. Mudah-mudahan sore ini ada hasilnya, kita umumkan sampai tingkat mana nanti langkah-langkah apa yang kita bisa ambil untuk permasalahan ini secepatnya. Apakah mungkin kalau memang dua alat bukti cukup di situ, kita akan panggil sebagai tersangka. Kapan kira-kira pelanggaran seperti apa? Secepatnya, kita lihat nanti. Seminggu? Insya Allah minggu depan ya. Pemirsa, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab terbelit berbagai kasus, mulai dari kasus dugaan penghinaan Pancasila, dugaan penistaan agama, hingga dugaan pelecehan Hansip. Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan personil untuk mengamankan pemeriksaan pemimpin organisasi Front Pembela Islam Rizik Syihab. Agenda hari ini, Polda Metro Jaya memeriksa Rizik Syihab terkait kasus dugaan penghinaan lambang palu arit pada logo Bank Indonesia. Dalam kasus ini, Rizik diduga melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rizik dalam kasus ini dilaporkan pengamat ekonomi, Kementerian Keuangan, dan LSM. Terkait kasus lain, tanggal 17 Januari, Rizik dilaporkan seorang hansip terkait dengan pernyataannya yang menyebut Kapolda Metro Jaya sebagai jenderal berotak hansip. Jadi saya bilang bodoh, saya ketawa aja. Tapi ada yang tersinggung hansip, ya tanggung resiko. Kenapa saudara Rizik bicara begitu? Ada yang tersinggung. Bahkan katanya seluruh Indonesia tersinggung, hansip-hansip PNS dibilang otaknya nggak ada. Kalau saya ketawa. Kalau masih saudara Rizik bilang itu saya ketawa. Tapi laporan itu ditindaklanjuti atau gimana? Yang orang laporan harus ditindaklanjuti lah. Ya. Saya khawatir banyak yang tersinggung gara-gara ini dibilang hansip otaknya nggak ada. Nanti kemana-mana beliau dilaporkan. Ya risiko, makanya jangan bicara sembarangan, Habib. Ya. Itu mulutmu harimaumu. Rizik juga tersangkut kasus penistaan agama atas laporan pemuda Katolik dari organisasi PMKRI. Rizik dilaporkan atas dugaan penistaan agama saat ceramah di Pondok Kelapa tanggal 25 Desember 2016. Video ceramah yang diduga menyinggung keyakinan agama Kristen ini disebarluaskan melalui media sosial. Student Peace Institute atau SPI juga melaporkan Rizik ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian agama dalam ceramahnya di Pondok Kelapa. Terkait kasus ini, Rizik dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di Polda Jawa Barat, tanggal 19 Januari 2017, Rizik tersangkut kasus penghinaan Pancasila sebagai lambang dan dasar negara Indonesia atas laporan Sukmawati Soekarno Putri. Polda Jabar telah menaikkan status kasus Rizik ke tahap penyidikan terkait dengan kasus ini. Terkait kasus penghinaan Pancasila, Rizik membantah bahwa dirinya menghina Pancasila. Menurut Rizik, video di YouTube yang dijadikan bukti oleh Sukmawati sudah merupakan hasil editan. Selain itu, tanggal 11 Januari, ratusan warga berunjuk rasa di depan markas kepolisian daerah Jawa Barat mendesak polisi memproses Rizik karena memplesetkan salam khas masyarakat Sunda dalam ceramahnya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini usai jeda berikut ini dengan informasi lain, diantaranya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bertemu dengan Presiden untuk membahas kondisi bangsa